keterampilan crossing yang terasah dan mental baja yang ditempa di negeri orang. Namun setelah pemanggilan pertama ini ada pertanyaan penting yang mesti dijawab. Apakah 4 nama itu benar-benar akan menembus susunan 11 pertama atau sekedar pajangan di bangku cadangan? Kembalinya Lily Pali, Sayuri Bersaudara dan Asnawi Mangkualam ini adalah simbol bahwa kesempatan untuk memperkuat skuad Garuda selalu terbuka untuk siapa saja. Namun pemanggilan ini juga bukanlah jaminan mutlak bahwa mereka bakal terpakai, sebab dari 32 nama ada kemungkinan mereka bakal dicoret dari skuad list akhir. Patrick Kluivert dan jajaran tim pelatih pastinya sadar betul, pemain yang terpilih haruslah benar-benar berguna untuk kebutuhan tim. Apalagi 2 laga di Juni mendatang tidaklah mudah. Untuk melenggang ke panggung Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia wajib mengantongi poin sebanyak-banyaknya. Melawan Cina, peluang meraih 3 poin penuh sangat terbuka. Sementara saat bertandang ke Jepang, bisa mencuri 1 poin sudah merupakan hasil yang sempurna. Karena itu, keempat pendekar ini harus membuktikan kalau mereka layak diberi kesempatan kedua. Yang jelas, setiap pemain dipanggil untuk bersaing secara sehat. Di sektor depan memang ada nama yang sulit digeser, seperti Ole Romani. Tapi jika Lily Pali mampu menunjukkan permainan progresif dan menyalakan kreativitas di sesi game internal, ia pun berhak menjadi otak serangan dan tumpuan di lini depan. Begitu juga jika Asnawi memperlihatkan kestabilan saat berduel 1 lawan 1, alih-alih Sandy Walsh, Dean James atau Eliano Renders, posisi bek sayap kanan bisa menjadi milik Asnawi. Sama halnya dengan Yakob dengan kecepatan di sisi sayapnya dan Yance dengan naluri menjaga lebar lapangan. Keduanya juga punya peluang masuk dalam daftar nama final. Tentu bakal jadi menarik melihat Yakob kembali menari di sisi kanan, menggiring bola melewati lawan dengan langkah gesit seperti yang ia tunjukkan saat memberi asis ke Marcelino Ferdinand di laga kontra Irak. Lalu Yance yang beroperasi sedikit di belakangnya, berlari tanpa lelah mengawal lini pertahanan sembari menyuplai umpan silang. 2 bersaudara itu bagai duet senar yang bakal menghasilkan harmoni indah untuk Timnas Indonesia. Namun itu hanya dalam benak Mimin saja. Imaji ini hanya bakal terjadi kalau nama-nama tersebut bisa terpilih. Sekali lagi, Patrick Kluivert hanya akan memilih pemain yang sekiranya bisa menjawab kebutuhan taktis. Menarik untuk menantikan siapa yang akhirnya bakal bertahan dan yang tercoret. Sambil menunggu waktu itu tiba, Lily Pali, Asnawi, serta si kembar Sayuri barangkali sudah menyadari satu hal sederhana, bahwa panggilan ini bukan semata hadiah atas performa apik mereka di kancah domestik, melainkan pengingat bahwa kesempatan kedua datang bersama tenggat yang lebih pendek dan tuntutan yang lebih tinggi. Patrick Kluivert telah membuka pintu, tetapi ia juga memegang kunci untuk menutupnya. Jika 4 wajah lama itu ingin terus berdiri di barisan Garuda, mereka harus menunjukkan sisi istimewanya. Akankah di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di negeri Sakura kelak, kita akan melihat Lily Pali kembali beraksi dan mencetak gol emosional seperti yang pernah dilakukannya di Asian Games 2018? Akankah juga kita melihat Asnawi tampil Spartan seperti ketika mengantongi Alejandro Garnacho? Akankah pula duet langkah saudara kembar antara Yakob dan Yance akan tersaji? Entah para pemain ini nantinya bakal mencetak gol, membuat blok dan tackle krusial, mengirim umpan manis dan sebagainya. Atau jika nantinya nasib baik tak berpihak, ya mentok-mentok hanya mendukung dari bangku cadangan, atau lebih pahit lagi cuma bersorak memberi dukungan dari tribun. Semuanya masih tanda tanya dan misteri waktu. Yang tak lagi misteri adalah pesan di balik pemanggilan ini. Lily Pali, Sayuri Bersaudara dan Asnawi adalah penanda bahwa pemain yang sempat tersisih belum tentu tamat. Tentu karena mereka mau berlatih lebih keras, menolak menyerah, dan karena itu mereka tetap layak dipercaya.
Dan yang jelas pula panggilan ini sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Mereka memang sempat menghilang dari radar, tapi tidak pernah benar-benar tenggelam, melainkan berjuang untuk kembali. Dan semua yang mereka perjuangkan itu membawa mereka ke titik semula, memakai seragam merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya bersama.